Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengkaji kitab An-Nahul Wadih. Pembahasan kita pada pertemuan yang ke-6 yaitu membahas al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'uli bihi, yaitu perbandingan antara subjek dan objek, antara fa'il dan maf'ul bih. Baik, qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala, penulis mengatakan al-muwazanatu, perbandingan, bainal fa'ili, antara fa'il, wal maf'uli bihi, dan maf'ul bih. Di perbandingan antara fa'il atau dalam bahasa kita subjek, wal maf'uli bihi, dan objeknya. Al-amthilatu, contoh. Yajurrul khisonu al-ajalata, kuda itu menarik gerobak. Jadi kuda itu menarik gerobak. Maka kalau kita perhatikan contoh ini, yajurru, dia isim, fi'il atau huruf? Kita jawab dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena dia diawali ya. Dan ya salah satu dari huruf mudharaah, yaitu huruf yang ada di awal fi'il mudhari. Baik. Al-khisanu. Al-khisanu isim. Kenapa isim? Ini diawali alif lam. Dan dia marfu. Ini tandanya dhammah, ini marfu. Letaknya setelah fi'il yajurru. Dan dia itu sodara alaihil fi'lu. Jadi yang melakukan pekerjaan. Kalau pertanyaannya siapa yang menarik gerobak? Jawabannya al-khisanu, kuda. Maka al-khisanu ini sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Baik, kemudian al-ajalata, dia isim. Nih tandanya alif lam. Kemudian dia mansub. Dia mansub ini dengan fathah. Dan dia menunjukkan waqa alaihil fi'lu, yang dikenai pekerjaan. Maka al-ajalata ini namanya al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Baik, kemudian yang kedua contohnya. Qatafal gulamuz zahrata, anak kecil itu memetik bunga. Qatafa fi'lun madin, dia fi'il madi. Al-gulamu jelas sebagai fa'il. Tahu dari mana fa'il? Karena dia isim marfu, letaknya setelah fi'il dan menunjukkan orang yang melakukan perbuatan memetik, maka al-gulamu fa'il. Adapun az-zahrata, dia sebagai maf'ulun bihi. Kenapa maf'ul bih? Dia isim mansub dan dialah yang dikenai pekerjaan. Atau pakai pertanyaan, apa yang dipetik anak laki-laki itu? Jawabannya az-zahrata. Jadi az-zahrata ini maf'ulun bihi. Baik, nomor 3. Robatot Fatimatul jadya, Fatimah mengikat anak kambing. Maka robatot fi'lun madin, dia fi'il madi. Loh, ini fi'il apa tandanya? Sudah kita pelajari, ada tak ta'nis sakinah. Maka robatot ini fi'il. Dan tak ta'nis sakinah hanya bersambung dengan fi'il madi. Kenapa kok diberi tak ta'nis sakinah? Itu apa? Menunjukkan fa'ilnya atau pelakunya mu'annas. Fatimah itu perempuan. Seandainya yang melakukan Zaidun, maka robato. Jadi seandainya pelakunya Zaidun, robato. Kenapa robatot? Karena pelakunya Fatimatu. Maka Fatimatu ini sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Dia isim, nama orang. Kemudian marfu. Letaknya setelah fi'il robatot dan dia menunjukkan pelaku, orang yang mengikat anak kambing. Adapun al-jadya ini sebagai maf'ulun bihi. Kenapa maf'ul bih? Karena isim mansub dan dia yang dikenai pekerjaan Fatimah. Apa yang diikat oleh Fatimah? Jawabannya al-jadya. Jadi kesimpulannya, kalau bertanya fa'il siapa?
tapi kalau maf'ul bih apa? Baik, yang keempat, yaskil fallahu zar'a, petani itu mengairi sawah. Yaski fi'il madi atau fi'il amr ini? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena diawali oleh ya. Ya termasuk harful mudhara'ah. Adapun al-fallahu sebagai fa'ilun. Kenapa fa'il? Karena isim marfu ini dengan dhammah letaknya setelah fi'il yaski dan dia menunjukkan pelaku, maka fa'il. Adapun az-zar'a maf'ulun bihi, dia maf'ul bih yang mansub. Kenapa maf'ul bih? Karena dia ada alif lam, kemudian ini mansub dengan tanda fathah dan menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Baik, nomor 5. Qadafal laibul qurata, pemain itu melempar al-qurah yaitu bola. Qadafa fi'lun madin, ini fi'il madi. Al-laibu sebagai apa? Sama sebelumnya fa'il. Kenapa fa'il? Karena dia isim, ini ada alif lam, marfu, dhammah letaknya setelah fi'il qadafa dan dia menunjukkan pelaku, orang yang melempar bola. Adapun al-qurata sebagai maf'ulun bihi. Kenapa maf'ul bih? Dia isim mansub. Dia isim mansub ini dengan fathah dan dia menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Apa yang dilempar pemain itu? Jawabannya al-qurata, bola. Baik, yang terakhir, habasa syurtiyul liso, polisi itu menangkap pencuri. Habasa fi'lun madin. Asyurtiyu di sini fa'ilun marfu, jelas. Al-liso maf'ulun bihi mansub. Insyaallah jelas. Ini perbandingan antara fa'il dan maf'ul bih. Baik, sekarang kita lihat an-nataiju. Kesimpulannya. Kata penulis, arafna mimma madha, kita tahu dari contoh-contoh sebelumnya, wa na'rifu min ta'ammulil amtsilatis sabiqati, dan kita tahu setelah memperhatikan contoh-contoh sebelumnya, mayati, kesimpulannya sebagai berikut. 1. Anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ismun. Jadi semua fa'il atau setiap fa'il dan maf'ul bih adalah isim. Jadi setiap fa'il dan maf'ul bih isim. Kita lihat contoh lagi. Al-hisanu ini fa'il, isim, tadi ada alif lam. Al-ajalata maf'ul bih juga isim. Jadi setiap fa'il dan maf'ul bih dia isim. Baik, yang kedua. Annal fa'ila huwallazi sadara anhul fi'lu. Fa'il adalah alladzi sadara anhul fi'lu, yang melakukan perbuatan. Jadi perbuatan itu berasal darinya. Yang melakukan pekerjaan, yang melakukan perbuatan namanya fa'il. Yang ketiga, annal maf'ula bihi huwallazi waqa'a alaihil fi'lu. Maf'ul bih adalah yang dikenai pekerjaan atau perbuatan itu terjadi padanya. Kemudian yang keempat, annal fa'ila akhiruhu marfu'un. Fa'il harokat terakhirnya marfu atau dhammah. Dan yang terakhir, annal maf'ula akhiruhu mansubun. Maf'ul bih akhirnya mansub. Kalau kita perhatikan, al-khisanu fa'il ini marfu, al-ajalata maf'ul bih mansub, al-ghulamu fa'il marfu, dhammah ini, az-zahrata maf'ul bih mansub. Demikian seterusnya. Baik, demikian pembahasan kita kali ini, yaitu al-muwazanah bainal fa'il wal maf'ul bihi, perbandingan antara fa'il dan maf'ul bih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.